Bab 020. Itu urusan mbakmu. Bilang sama dia. Gaji bapakmu kan sudah dipakai makan sekeluarga, ujar Bu Ratih ketus. Memang berapa biayanya, Rai? Tanya Ayu. Tangannya cekatan mengiris bawang merah untuk menumis labu. 2 juta lebih kalau sama studi tour. Tapi Raya gak akan ikut kok. Jadi bayar buat perpisahan saja 1 juta, jawab Raya dengan seulas senyum tipis. Sejujurnya, ia juga ingin pergi berekreasi bersama teman-temannya untuk terakhir kali. Hanya saja ia sadar diri, tak ada biaya untuk itu. Kenapa gak ikut? Padahal seru loh. Hitung-hitung kenangan terakhir bersama teman-teman sekolah. Kalau masalah bayarnya, kakak bisa kok bayarin. Jangan khawatir, timpal Davin. Enggak, Kak. Gak usah. Beneran. Tolak Raya cepat. Bener kata Raya, Vin. Gak apa-apa kok, gak usah ikut. Untuk uang perpisahan, nanti mbak kasih ya, balas Ayu. Sebenarnya ia juga tak tega pada adiknya itu. Hanya saja biaya studi tour itu cukup menguras dompet. Belum lagi harus membawa uang saku yang tidak sedikit. Yu, kasihan adikmu. Sudahlah gak apa-apa, ikut saja. Oke. Biar kakak yang pikirkan semuanya. Davin menatap Raya sembari tersenyum. Tapi, Vin. Ayu ingin kembali membantah. Gak apa-apa, Yu. Raya adikmu berarti adikku juga, potong Davin cepat. Beneran, Kak? Tanya Raya dengan mata berbinar. Bener dong. Masa bohong? Balas Davin cepat. Alhamdulillah. Makasih banyak ya, Kak. Raya ke kamar dulu, mau ganti baju. Dengan wajah sumringah, Raya meninggalkan area dapur. Harusnya kamu gak terlalu baik gini sama aku dan keluargaku, Vin. Aku takut gak bisa membalasnya. Aku juga. 43. Tak ingin sampai terbiasa tergantung sama kamu, ujar Ayu dengan tatapan nanar. Ia khawatir, pernikahan yang masih dianggap sementara itu, terlalu sulit untuk diakhirinya nanti. 44. 2 minggu lamanya tinggal dalam satu atap yang sama, membuat Ayu sedikit banyaknya mulai mengetahui karakter Davin. Baginya, Davin adalah sosok yang baik, periang, tanggung jawab, dan tak emosian. Sejauh ini, Ayu belum bisa melihat celah dalam diri laki-laki yang sudah sah menjadi suaminya tersebut. Itulah kenapa tak sulit bagi Ayu untuk mengakrabkan diri dengan Davin. Bahkan kini, perasaan cinta sedikit demi sedikit mulai tumbuh di hatinya. Ayu berpikir, jika Davin terlalu baik padanya dan keluarganya, Ayu akan semakin terjebak dalam cinta yang semakin besar. Ayu akan sulit melepaskan diri. Sementara dia sendiri pun tak tahu akan bagaimana nasib pernikahan mendadak mereka ke depannya. Mungkin saja Davin tiba-tiba ingin mengakhirinya. Karena Ayu sendiri tak tahu bagaimana perasaan Davin untuknya. Mendengar permintaan Ayu, Davin justru terkekeh pelan. Kamu ini ada-ada saja, Yu. Berbuat baik sama kamu dan keluargamu kan sudah jadi bagian dari kewajibanku. Lagian aku gak minta balasan apa-apa. Gak usah khawatir. Ya, tetap saja aku gak enak, Vin. Apalagi kalau kamu sampai ikut bertanggung jawab pada adik-adikku. Itu kan bukan tugasmu, timpal Ayu. Hidungnya terus saja bersuara karena cairan bening berkali-kali keluar.
Gak usah gak enak segala. Apalagi sampai nangis kayak gitu. Orang cuma bantuin bayar perpisahan doang, bukan yang nyampe puluh atau ratus juta, balas Davin cepat. Ayu yang semula menunduk langsung mengangkat kepala. Aku gak nangis. Cuma perih karena lagi potong bawang, elaknya. Padahal, Ayu memang benar-benar terharu karena kebaikan Davin. Sementara bapaknya saja yang seharusnya lebih bertanggung jawab, tak memperdulikan urusan mereka sama sekali. Oh walah, kirain nangis cuma gara-gara itu. Davin tersenyum lebar. Ia duduk di kursi makan menunggu Ayu selesai masak. Dalam hatinya, Davin sungguh mengagumi profesi para wanita atau istri seperti Ayu. Yang tetap khidmat mengurus keluarga meski raga lelah ikut mencari nafkah. Davin tiba-tiba termenung teringat perkataan ibunya dulu. Tahu gak, Vin, profesi paling mulia di dunia ini? Tanya Dina pada sang putra. Dokter. Guru. Tebak Davin setelah berpikir. Dina menggeleng pelan. Seorang ibu. Dengan penuh kasih sayang dan ketulusan, dia mengurus rumah beserta semua penghuninya. Memastikan agar mereka tetap baik-baik saja dan makan dengan bergizi. Memastikan pakaian yang dikenakan penghuninya bersih dan rapi. Di saat raganya sendiri pun kelelahan, tapi dia akan tetap jadi tempat pulang dan tempat berkeluh kesah semua penghuni rumah, beber Dina panjang lebar. Dokter, guru, pegawai kantor, apapun profesi mereka di luar, saat kembali ke rumah mereka tetap menjadi ibu, lanjut Dina penuh senyuman. Itulah sebabnya Davin tak berani menyakiti seorang wanita terlebih seorang ibu. Petua-petua bijak ibunya selalu melekat dalam hati dan dijadikan pedoman hidupnya. Dan kini, Davin pun melihat langsung sosok hebat tersebut dalam diri Ayu. Sosok seorang wanita muda yang tanggung jawabnya hampir menyerupai seorang ibu. 45. Vin, hai, kok malah melamun? Ayu mengibaskan tangannya pelan di depan wajah Davin. Ah, iya, kenapa? Tanya Davin terkesiap. Tolong bantuin ambil piring. Aku mau tata makanannya di meja, balas Ayu. Ia sedang memindahkan tumis labu yang baru matang ke dalam mangkuk besar. Oh, iya, siap. Davin bangun dengan segera. Berjalan menuju rak piring dan mengambil beberapa buah piring lalu meletakkannya di meja. Sementara Ayu sedang menata ikan goreng, mendoan hangat, juga tumis labu di atas meja makan. Tak ketinggalan nasi yang baru diambil dari Magicom dan dipindahkan ke tempat nasi khusus. Sekalian teko berisi air putih juga turut disediakan Ayu di antara makanan tersebut. Wah, harum banget ini. Kamu yang masak, Yu? Pak Lukman muncul dengan mata berbinar. Ila menarik salah satu kursi dan duduk di sana. Berseberangan dengan Davin yang sudah duduk lebih dulu. Iya, Pak. Ini Ayu juga mau bungkus buat bekal Bapak di pabrik, jawab Ayu. Ia meraih kotak bekal lalu mengisinya dengan menu yang ada. Loh, memang ibumu kemana? Tanya Pak Lukman dengan kening berkerut. Ibu pergi jalan-jalan sama Riri. Tadi dikasih uang sama suami Ayu soalnya kami lupa gak bawa oleh-oleh, beber Ayu apa adanya. Pak Lukman geleng-geleng kepala. Kebiasaan ibumu itu kalau mau pergi jarang pamit. Apalagi kalau udah lihat uang, lupa segalanya, gerutu Pak Lukman. Laki-laki parubaya tersebut sebenarnya sadar jika istrinya itu tak sebaik ibunya Ayu.
Hanya saja, ia sudah terlanjur menikahinya. Sekali saja kata-katanya dibantah, maka akan terjadi perdebatan panjang yang tak berkesudahan. Oleh sebab itu Pak Lukman lebih memilih mengalah untuk hal apapun. Mau mencari ganti pun tak mudah karena usianya yang tak lagi muda. Masakanmu selalu enak, Yu. Hampir sama rasanya dengan masakan ibumu, puji Pak Lukman pada sang putri setelah mulai menyuap. Ayu kan memang belajar dari mendiang ibu, jawab Ayu apa adanya. Pak Lukman manggut-manggut. Suapan demi suapan yang masuk ke mulutnya terasa begitu nikmat hingga laki-laki yang semakin menua itu makan dengan sangat lahap. Pernikahan kalian gimana? Lancar. Pak Lukman berganti topik pembicaraan. Ia menatap Ayu dan Davin bergantian. Alhamdulillah lancar, Pak. Iya, kan, Vin? Jawab Ayu seraya melirik Davin dengan canggung. Hus. Masa sama suami sendiri masih panggil nama? Tak sopan. Panggil abang, mas, aa atau apa gitu. Masa panggil nama, protes Pak Lukman. Ayu tersenyum canggung. Sejujurnya ia memang tak enak memanggil suaminya itu dengan nama saja. Hanya saja Ayu merasa risih untuk memulai. Ia juga bingung harus memanggil laki-laki itu dengan sebutan apa. 46. Kamu dengarkan, Yu, apa kata Bapak? Pak Lukman kembali bersuara karena Ayu belum juga merespon. Iya, Pak, Ayu ngerti. Ayu akan mencoba biasakan, jawabnya santun. Bagus. Memang harus seperti itu. Istri itu harus hormat dan patuh sama suami selama perintah suami baik dan tidak bertentangan dengan agama, pesan Pak Lukman bijak. Ayah kandung Ayu itu memang selalu terlihat bijaksana jika tak sedang bersama Bu Ratih. Oh, iya. Bapak diminta Pak Ardi untuk membantu mengurusi tentang pembangunan rumah di samping. Mungkin maksudnya ikut mengawasi para pekerja. Beliau juga bilang tak masalah andai ada penduduk sekitar sini yang akan bergabung menjadi tukang bersama para mandor yang sudah disediakan. Nah maksud Bapak, mungkin Nak Davin butuh pekerjaan. Bisa tuh sepertinya gabung. Lumayan kan kalau untuk kebutuhan sehari-hari, tawar Pak Lukman sembari menatap sang menantu. Mendengar hal tersebut, Davin yang masih menikmati makanannya langsung batuk-batuk. Ia tersedak saking kagetnya diminta untuk jadi kuli bangunan. Padahal sejak kecil ia belum pernah mencoba hal-hal seperti itu. Ya Allah, Mas, makannya pelan-pelan sampai tersedak gitu. Tutur Ayu. Ini minum dulu, lanjutnya sembari memberikan segelas air putih pada Davin. Bukannya mereda, batuk-batuk Davin justru makin menjadi saat ia mendengar Ayu memanggilnya dengan panggilan Mas. Ia bahkan sampai menggosok-gosok kupingnya takut salah dengar. Makasih, kata Davin setelah batuknya mereda. Ia meminum air yang diberikan Ayu hingga tandas. Sama-sama, Mas, jawab Ayu. Mata Davin melebar. Ia berpikir ternyata apa yang didengarnya tadi memang nyata dan bukan salah dengar. Ayu benar-benar memberikan panggilan baru untuknya. Gimana, Nak Davin, mau? Pak Lukman kembali bertanya tentang tawarannya tadi. Davin tersenyum kaku. Sepertinya enggak dulu, Pak. Kalau saya kerja di sini, bagaimana dengan Ayu yang sendirian di kota? Aku gak apa-apa kok, Mas. Beneran. Kalau kamu mau kerja di sini kerja aja. Nanti tiap weekend aku pulang ke sini. Atau kamu yang ke sana, timpal Ayu malah mendukung tawaran Pak Lukman. Enggak kayaknya.
Aku masih banyak urusan di kota, jawab Davin salah tingkah. Urusan apa? Tiap hari ada di kosan, batin Ayu. Ya sudah kalau gak tertarik gak apa-apa. Bapak siap-siap berangkat kerja dulu, ya. Ini bekalnya Bapak bawa. Pak Lukman berdiri dari duduknya lalu menyambar kotak bekal yang sudah disiapkan Ayu. Pun Ayu yang ikut berdiri dan mulai membereskan meja makan. Mengumpulkan piring kotor lalu membawanya ke tempat cuci piring. Maaf, ya, kalau kamu gak nyaman dengan panggilan itu. Benar juga apa kata Bapak. Gak sopan kalau aku langsung menyebut nama, tutur Ayu di sela-sela suara air yang mengucur dari keran. Ia memang langsung mencuci piring-piring kotor tersebut. Sementara Davin masih duduk di kursi sembari memperhatikan setiap aktivitas sang istri. 47. Aku mau dipanggil apa saja terserah. Yang penting kamu nyaman manggilnya. Gak berasa jadi beban juga, jawab Davin santai. Terus, aku manggil kamu apa, iya? Davin balik bertanya. Panggil nama aja seperti biasa, balas Ayu cepat. Duh, gak ada romantis-romantisnya sebagai suami istri. Gimana kalau yang, atau sayang? Kelakar Davin menggoda. Ayu yang tangannya penuh busa langsung menoleh cepat. Enggak. Nama saja, tolaknya penuh penekanan. Sejujurnya, jantung Ayu hampir saja melompat dari tempatnya mendengar penuturan Davin. Kaget dan bahagia bercampur menjadi satu. Hanya saja, sebagai wanita, gengsinya terlalu tinggi untuk langsung mengiyakan. Cek. Wanita lain menau dipanggil dengan romantis, ini malah gak mau. Davin berdecak pelan sembari geleng-geleng kepala. Saat kembali ke ruang depan dan melihat Raya yang sedang menonton TV, Davin bergegas ke kamar. Mengambil dompet lalu menarik lembaran merah cukup banyak. Ia pun keluar lagi dan duduk tak jauh dari adik iparnya tersebut. Ini, janji kakak, katanya sembari menyerahkan uang tersebut pada Raya. Semuanya ada 2,5 juta. Bayarkan untuk perpisahan dan studi tour. Sisanya kamu simpan buat uang saku studi tour. Kalau kurang, kamu tinggal bilang aja sama kakak. Gak usah bilang-bilang Mbak Ayu. Entar dia ngomel, lanjut Davin pelan seraya tergelak. Raya merasa ragu untuk menerima uang tersebut. Malu, sungkan, tak enak, semuanya bercokol dalam hatinya. Ayo ambil. Kakak kan sudah janji. Lagian kamu ini kayak sama siapa aja, lanjut Davin lagi. Meski nampak ragu-ragu, Raya akhirnya menerima uang tersebut dengan mata berkaca-kaca saking terharu. Makasih banyak ya, Kak. Kak Ayu beruntung memiliki suami seperti kakak, tutur Raya dengan mata memerah. Beruntung apanya, suami preman gini. Gak punya apa-apa lagi. Yang ada kakak yang beruntung mendapatkan Mbak Ayu, sangkal Davin cepat. Jangan berpikir seperti itu. Raya yakin, Mbak Ayu memiliki alasan yang sangat kuat kenapa akhirnya memilih menikah dengan Kak Davin. Lagi pula Mbak Ayu bukan cewek matre yang menilai semuanya dengan materi, timpal Raya. Adik kandung Ayu itu memang mengira jika pernikahan Ayu dan Davin adalah pernikahan normal seperti pada umumnya. Davin hanya tersenyum menanggapi. Ia tahu persis jika Ayu terpaksa menikah dengannya karena keadaan yang mendesak. Dan itu memang alasan yang sangat kuat. Aldi belum pulang. Tanya Davin mengalihkan pembicaraan. Belum, biasanya sore. Maklum,
Ia tak betah diam di rumah. Jadi suka kelayapan dulu ke rumah teman-temannya. Namanya juga anak laki-laki. Mana di sini gak ada temennya, ungkap Raya. Aldi gak betah gara-gara suasana rumah atau penghuni rumahnya? Tanya Davin penasaran. Raya menggeleng pelan. Tak ingin menduga-duga. 48. Kalau kamu sendiri, betah gak? Davin kembali bertanya. Raya tersenyum tipis. Betah sebenarnya. Ini kan rumah Raya sejak kecil, hanya saja, Raya sering gak nyaman dengan penghuninya, akunya jujur.